Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan jelang libur akhir pekan kali ini. Langsung saja kita akan coba lihat grafis 3 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada AADI direkomendasikan buy pemirsa dengan supportnya di 6.800, resisten hingga ke 7.600. MDKA juga direkomendasikan buy, supportnya di 2.150, resistennya hingga ke 2.400. Dan terakhir ada Raja juga direkomendasikan buy, supportnya di 2.620, resistennya hingga ke 3.150. AADI, MDKA, Raja, dan semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Rati, kita lanjutkan kembali saham pilihan yang pertama ada AADI. Ibu Rati, saya akan coba update penutupan di sesi kedua hari ini. Ditutup menguat di 0,35% di 7.125. Intraday hari ini sempat ke 7.250. Analisis terutama dari sisi pertimbangan teknikal, Bu, AADI masuk ke dalam saham pilihan dan buy di level berapa? Baik, untuk AADI memang secara teknikal ini sebenarnya fasenya sideways ya dalam jangka menengah. Tapi saat ini posisinya lagi di area support, jadi bisa pertimbangkan untuk akumulasi buy. Di level closing hari ini juga masih oke, 7125. Jadi bisa pertimbangkan untuk akumulasi buy dengan di level sekarang dengan area level support di 6.800, kemudian untuk resistnya di 7.600. Itu untuk AADI secara teknikal ya. Kalau misalnya secara fundamental kita lihat AAD ini akan ada rebalancing ya FTSE Index yang akan efektif di minggu depan di tanggal 20 Juni. Jadi ini jadi salah satu katalis positif buat AAD di tengah harga harga ICE Newcastle untuk harga coal itu juga kembali naik ya seperti harga energi lainnya. Itu balik lagi ke level 104 US dollar per metric ton. Saya rasa ini jadi sentimen positif juga untuk emiten di sektor batubara. Baik, secara teknikal ADI sebelumnya sempat menembus di level tertingginya di 10.200-an, Ibu. Tertekan seiring trading halt terjadi di bulan April. Bagaimana Anda melihat laju kebangkitan dari ADI dari level 5.700-an sampai dengan harga di atas level 7.000-an, Ibu Rati? Baik, jadi memang sempat ada koreksi ya untuk ADI ke level 5.700-an di saat semua bursa lagi koreksi juga di tanggal 8 April. Jadi hal itu hal yang wajar. Untuk saat ini harga sahamnya udah cenderung rebound dan ada di area support di fase sideways-nya. Jadi bisa menarik untuk buy di level support, jual di area resistnya tadi di area 7.600. Itu untuk AADI ya, di tengah tadi sentimen positif AADI yang di tengah juga mau buyback ya saham 4 triliun sampai tahun depan. Oke, jangka pendek dan menengah pola AADI, Ibu? Untuk jangka menengah tadi untuk jangka pendek ya area 7.600. Jika memang bisa breakout di 7.600 sampai dengan 7.850 itu ada potensi breakout fase sideways-nya dan bisa pertimbangkan untuk akumulasi lagi gitu ya, bisa tambah muatan untuk menuju level resist selanjutnya di 8.600. Itu untuk saham ADI. Baik, saham pilihan pertama ada ADI ditutup menguat di 0,35% di 7.125 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan kedua pemirsa. Dari barang baku ada MDKA direkomendasikan buy, supportnya saya ulang kembali 2.150, resisten hingga ke 2.400. Kita akan update posisi penutupan di sesi kedua seiring juga dengan beberapa saham barang baku produsen emas juga mengalami penguatan. Penutupan hari ini di 2230, Ibu, menguat di 1,83%. Tampaknya penguatannya lebih ke arah terbatas ini setelah tadi sempat ke 2.300-an intraday tertinggi hari ini. Analisis untuk MDKA. Baik, untuk Merdeka sendiri kita lagi nunggu tadi release earnings Q1 2025 ini. Jadi kalau secara teknikal memang harga sahamnya hari ini ada
penurunan gitu ya di sesi 2. Tadi sesi 1 sempat naik sekitar 4%-an, bahkan sampai 5%. Jadi strateginya masih dalam momentum akumulasi. Secara teknikal masih strong uptrend ya. Jadi bisa pertimbangkan jika memang aku ingin akumulasi, area level support yang bisa dipertimbangkan di 2150. Kemudian untuk resistnya yang terdekat itu di 2400. Secara sentimen harga emas ya tadi masih cenderung berpotensi masih akan naik ya di level 3.500 lah untuk target terdekatnya. Baik. Kemudian itu untuk dari komoditasnya ya, dari MDK. Oke, seperti apa pengaruh atau dampaknya mungkin sentimen dari grup Merdeka ini tidak membagikan dividen, Ibu? Baik, jadi memang di RUPS pekan ini ya bahwa Merdeka itu kan nggak bagi dividen. Dibandingkan dengan kalau kita lihat ada Antam gitu ya yang sama ya bisnisnya yang bagi dividen 100%. Karena memang kita lihat kondisi keuangannya Merdeka di tahun buku 2024 itu memang tidak positif gitu ya. Jadi wajar ya manajemen itu tidak membagikan dividen untuk kelancaran bisnisnya. Jadi untuk memperlancar mereka punya cash flow ya untuk operasional dan juga ya untuk financing gitu ya. Jadi ya untuk bayar bunga dan sebagainya. Jadi untuk saat ini sih sangat wajar ya ada emiten yang nggak bagi dividen karena mungkin ada pro growth ya dibandingkan dengan bayar dividen ke. Oke, lebih ke arah prospek ke depan. Anda melihat investor cukup memaklumi, Ibu, dengan pola pergerakan teknikal MDKA, tidak ada yang kecewa? Nah itu mungkin kalau kita lihat harusnya pelaku pasar udah merespon ya, udah melihat gitu ya. Karena kan memang kalau kita satukan dalam 1 tahun buku, walaupun memang di kuartal 4 kemarin itu ada kecenderungan earningsnya positif dari Merdeka dan diproyeksikan di Q1 ini, di first Q ini di 2025 itu juga masih cukup positif. Tapi kita lihat di full year tahun lalu kan masih cenderung negatif gitu ya. Dan ini harusnya pelaku pasar sudah memaklumi lah bahwa MDKA di tahun buku lalu itu tahun lalu nggak bagi dividen. Baik, kita beralih. Baik, silakan Ibu dilanjutkan kembali. Ya, jadi Merdeka kita lihat untuk manajemen tuh lebih ke pro growth ya tadi ya. Mereka punya cash flow untuk operasional ke depan. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, Ibu, ada Raja, ditutup menguat di 0,71%, tapi penguatannya juga lebih ke arah terbatas setelah intraday hari ini sempat ke 2.900-an. Analisis Anda untuk Raja? Baik, untuk Raja wajar ya kalau misalnya hari ini cenderung bukan koreksi sih, ditutupnya terbatas ya, menguat terbatas. Tapi kita lihat secara teknikal ini cukup menarik ya, jadi masih dalam momentum yang bullish jangka pendek. Kita lihat ada potensi rebound juga dari fase bearishnya Raja di awal Februari 2025. Jadi kita lihat secara tren ini udah mulai ada reversal ya, konfirmasi reversal secara teknikal. Kemudian mungkin jika ingin akumulasi ya bisa pertimbangkan level area supportnya di 2620 sampai 2600. Kemudian untuk resisten terdekat di area 3150. Sorry, itu untuk Raja. Jadi secara sentimen pun tadi ya harga crude oil kita lihat masih cukup positif. Khususnya di hari ini naik signifikan 7%, 8%-an di 72 US dollar per barrel. Jadi ya masih menarik lah. Ya, 3 saham pilihan yang direkomendasikan ada ADI, MDKA, kemudian Raja, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Rati, kita hold kembali, Ibu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana pemirsa indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah. Pelemahan sudah mulai terbatas di 0,53% dan ditutup di level 7.166.065. Intraday hari ini indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan, dibuka di level 7.191 dan sempat tertekan di 7.149. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan LQ45. MNC 36 melemah di 0,61%, Jakarta Islamic Index melemah tipis di 0,01%, LQ45 melemah di 0,75%, tapi masih mampu bertahan di atas level 800-an. Rotasi pergerakan sektoral ke grafis selanjutnya, barang baku masih memimpin penguatan di 1,19%, industri juga berbalik menguat di 0,17%, teknologi masih melemah dalam di 1,74%, transportasi dan logistik juga melemah di 1,51%.
Saham-saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Dari saham energi dan barang baku, ada Antam ditutup menguat di 3.300, Ratu ditutup menguat di 7.625, Medco ditutup di level 1.400, Toba juga hari ini menguat di 825. Terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat datang dari saham-saham perbankan big cap, teknologi, dan juga beberapa saham energi. BBRI melemah ditutup di level 4.000, Bumi tertekan di 133, Goto terkoreksi di 64, dan Adaro turun di 1.995. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Beberapa pertanyaan masih ada di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Bu Rati, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, Ibu. Langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Yayat ini asal dari Tasikmalaya, Ibu. Menanyakan saham pakan ternak ada Java nyangkut di 1.780. Apakah masih bisa di hold atau seperti apa strateginya? Paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi. Di penutupan sesi kedua hari ini, Java ditutup melemah di 1580. Nyangkut di 1.700-an, Ibu Rati. Baik, untuk Java memang secara teknikal ini cenderung bearish ya. Jadi strateginya seperti apa? 1780 untuk average-nya, jadi strateginya sih bisa wait and see dulu. Atau mungkin bisa kurangi posisi kalau misalnya breakout di level 1550 di area level supportnya Java yang terdekat ya. Jadi bisa pertimbangkan untuk kurangi posisi di level itu, karena kalau misalnya breakout di 1520 1520 itu bisa lanjutkan pelemahan ya ke 1430-an. Jadi strategi sih bisa wait and see dulu ya kalau misalnya memang consider untuk enakan sebaik dulu pakai yogurt. Kita beralih ke Malang, Ibu, menanyakan saham perbankan big cap ini. BBRI, Ibu Rati, Bapak Victor dari Malang, sudah punya harga di 4.200. Prospek kedepannya seperti apa? Nyangkut di 42, Ibu, untuk BBRI. Baik, jadi untuk BBRI memang kalau punya posisi di 4.200, apakah menarik untuk akumulasi di level sekarang atau untuk average down gitu di level sekarang? Kita lihat memang yang paling terdekat ini area level supportnya itu di 3950 ya untuk BBRI di area MA 100-nya. Jadi kalau misalnya kita hitung yieldnya sebenarnya kalau di level 4.000 sekarang tuh level yield dividen yang bisa didapatkan ya dengan asumsi dividen payout ratio sama di tahun lalu di 86%, itu yieldnya masih sekitar 8,3%. Jadi kalau di 4.200 yieldnya masih sekitar 7%-an. Sebenarnya menarik untuk masih di hold ya untuk jangka panjang. Baik. Nah buat jangka pendek apakah menarik untuk akumulasi, bisa pertimbang untuk beli lagi di bawah averaging down ya, bisa pertimbangkan area supportnya yang terdekat di 3.950. Kalau bisa bertahan di situ bisa averaging down di level-level itu. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi. Ibu Rati menanyakan saham MBMA, Ibu. Nyangkut di 492, penutupan hari ini di 456. Dan sebelumnya MBMA sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi di atas level 500-an. Untuk MBMA kemarin sempat ke level 500 ya di hari Kamis tanggal 5 Juni. Itu highest-nya di 535. Jadi strateginya untuk MBMA seperti apa? Secara teknikal sih sebenarnya masih uptrend. Jadi bisa jaga aja level supportnya MBMA di level 430 untuk level support dari MBMA. Untuk resistnya yang terdekat di area psikologisnya ya, di 490 sampai di area 500 di area psikologisnya. Baik, Bapak Joshua Nainggolan dari Lampung, Ibu, menanyakan saham MAPA, Ibu, punya harga average di 660. Kebetulan sama dengan posisi penutupan hari ini. Analisis dan rekomendasinya. Baik, untuk MAPA ini ada potensi bentuk double bottom gitu ya, double top sorry. Jadi kalau secara teknikal double top ini ada potensi reversal dari bullish ke bearish, jadi ada potensi lanjutkan pelemahan ya jika breakout di level supportnya 640. Jadi strategi bisa watch aja level supportnya 640. Secara tren masih cenderung bearish, ada potensi lanjutkan fase bearish jika breakout di 640. Emang ini kalau kita lihat secara sentimen indeks
konsumen kita terakhir dia di bulan Mei itu turun di 117. Baik. Jadi itu yang menjadi sentimen negatif untuk sektor retail. Oke, Bapak Robert di Maluku menanyakan saham IPCC, Ibu. Sudah masuk di 808, profitnya sudah besar ini sebenarnya. Penutupan hari ini di 11.20, tadi sempat ke 11.55 bergerak flat, turun 3%. Strategi untuk mengamankan profit yang sudah ada untuk menjaga tekanan lebih dalam lagi untuk IPCC? Kalau untuk IPCC sebenarnya secara teknikal masih strong uptrend. Jadi strateginya bisa jaga aja level supportnya. Yang terdekat di 1080 sampai 1050. Itu area level MA20. MA5-nya. Yeah. Jadi bisa bahkan level supportnya di 1080 buat amanin profit breakout di level itu. Oke, Bapak Saragih dari Kapuas Hulu, Ibu. Mau masuk saham BSML, mohon support dan resistennya. BSML, jika memang baru masuk ya ini memang baru breakout fase sideways-nya. Jadi secara teknikal nih sideways-nya udah cenderung lama ya BSML dan baru breakout. Jadi strateginya kalau misalnya mau masuk bisa spekulasi buy dengan area level supportnya di 77. Kemudian resisten terdekat di 86 sampai 87. Baik. Oke, selanjutnya ada Bapak Ari dari Jelambar City katanya Ibu. Untuk menanyakan saham TPIA bisa ke 11.000 tidak? Kemudian ambil posisi di 9.900, masih bisa di hold? 9.900 ya. Untuk posisi di level itu masih bisa di hold sih, karena secara teknikal masih cenderung uptrend. Kita lihat aksi korporasi juga banyak ya di grup Barito ini, dan kita lagi nunggu di minggu depan berpotensi ada aksi korporasi yang cukup besar dari grup ini. Jadi bisa pertimbangkan untuk area level supportnya sebenarnya masih menarik untuk di hold. Area level supportnya untuk TPIA itu di area yang paling terdekat ya, di MA20-nya di 9540 di 9.500. Itu di MA20-nya untuk tepi ya. Jadi bisa jaga aja level supportnya di 9.400. Selanjutnya menanyakan saham CBDK, Ibu Rati tidak menyebutkan nama dan lokasi, support dan resistennya. Hari ini juga koreksi cukup dalam di atas 3% di 6.100. Baik, memang untuk emiten sektor properti kita masih belum cukup optimis gitu ya, karena kita lihat marketing sales juga berpotensi di semester 1 ini masih cukup stagnan, ya bahkan cenderung melemah. Jadi strateginya untuk emiten di sektor properti bisa pertimbangkan, karena ini untuk CBDK sendiri sahamnya masih cenderung sideways dan menurun. Jadi bisa pertimbangkan untuk wait and see. Area level supportnya di 5.850 sampai 5.800. Kalau kita lihat belum ada potensi reversal, jadi resistnya belum bisa kita lihat gitu ya, karena masih Baik, wait and see terlebih dahulu untuk CBDK 6.100, penutupan hari ini melemah di 3%, supportnya di 5.850 hingga ke 5.800, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Terima kasih untuk kalian sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung sama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Untuk Ibu Rati, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Ibu Rati, sehat selalu Ibu. Terima kasih Pak Ade, sama-sama. Baik, terima kasih ada Ibu Rati Mustingoningsih, Financial Expert Ajaib. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya Devisan Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.